Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Shalom Abuna, Shalom Abuni, Mas, Shalom selamat saudara pagi. kita semua. Iya. Wah, Selamat pagi. hari ini Shalom, beda karena semua shalom Pak Buna. senyum Sorry dan semalam nggak bersuka ikut. cita. Shalom. Ya, kenapa Bu? Aku semalam nggak ikut. Jam 3 udah bangun. Iya. Tidur malah ketiduran. Sorry. Hari ini pun jam 3 bangun juga tiap hari. Tapi nggak mau tidur lagi lah. Puji Tuhan ya. Biasanya kalau tiba-tiba Sorry ya Pak. atau setengah 3 terbangun itu coba kita langsung cuci muka dulu yang pasti. Cuci muka, minum air putih. Ya biasa aku Iya, terus biasa aku bangun kan Pak, langsung cuci muka, langsung ini. Jadi semalam kayaknya males ya. Sorry Pak, maaf. nggak ada masalah Bu, aman Bu, aman terkendali. Semua dalam Sekarang nggak berani. rancangan Tuhan yang dahsyat dan sempurna. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin, Abuna. Nggak berani lagi, cepat bangun. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah sama-sama untuk semangat kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan ya. Mari sama-sama kita satu di dalam doa Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama datang di hadapan kasih karunia Tuhan. Kita satu dalam doa ya. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan kami, menghadirkan kuasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan, karena tidak ada yang bisa kami balas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami menurut perbuatan dan juga kepunyaan kami. Semuanya itu tidak bisa mengukur kebaikan-Mu. Untuk itu ya Bapa, terima kasih kalau kami masih boleh Tuhan beri kesempatan dengan diberikan anugerah nafas kehidupan. Terlepas dari itu semua, Tuhan sudah mengaruniakan kami keselamatan yang kekal. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji menyembah Tuhan, dan ajarlah kami untuk berdiam di hadapan-Mu Tuhan, karena hidup kami adalah milik-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yuk kita sama-sama kita mau menaikkan syukur, pujian, dan penyembahan yang berikut ini Abuna akan share. Oke. Seperti yang lain, coba jangan sampai ada yang lupa senyum pagi hari ini ya. Iya, kita beri senyuman yang paling menawan ya. Oke. Ini dia pujian yang akan kita naikkan ya. Oke. Mari kita memuji Tuhan.
sekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu, ya Tuhan Yesus. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari sambil taruh tangan di dada sama-sama katakan, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Sepakat sama-sama katakan amin yuk. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Ya Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pujian ini nih sebenarnya pujian yang sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu sulit untuk bisa berdiam diri di dalam hatinya Tuhan. Ya, sulit banget. Kenapa? Karena kita kebanyakan mirip seperti cacing kena abu. Kalau istilah Abu nih bilang tuh cacing kena abu. Kalau istilah Talia itu kayak ulet sagu. Ya, nggak pernah bisa diem gitu. Padahal kalau misalnya mau berserah aja udah. Kita hanya fokus untuk melakukan hal yang lain. Tapi kita terlalu pengen mau tahu banget gitu loh, gimana nih Tuhan ngerjainnya dan nanti berhasil apa enggak dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita memang tidak ada niat untuk, katakanlah kita tidak ada niat untuk melakukan sesuatu yang buruk ya, atau menyimpang dari kebenaran. Tapi karena gara-gara kita ini nggak sabar, sehingga kita merasa oh kayaknya Tuhan mau saya harus berimprovisasi nih. Nah gitu. Menjawab pertanyaan kemarin ada yang sempat bertanya, Bunda itu kan di situ tertulis di ayat yang di 2 Tawarikh pasal 21 ayat yang keempat itu kan merasa dirinya kuat ya. Kenapa kok judulnya paling benar? Ya karena kalau dari teks asli di kitab Ibrani itu sebenarnya kenapa dia merasa dia kuat? Karena dia merasa paling benar gitu. Karena kalau dari teks aslinya kan seperti yang sudah Abuna sampaikan kemarin itu Zadak Be'inaf. Ya, Zadak Be'inaf ini artinya benar menurut pandangan sendiri. Ya, itu tulisan aslinya ya. Nah, dari tulisan ini menghasilkan perasaan-perasaan dan pemikiran-pemikiran yang salah satunya adalah dia merasa kuat gitu. Nah karena merasa kuat, dia ingin semakin menguatkan kedudukannya. Makanya ada istilah hazak ya. Dia ingin menunjukkan otoritasnya secara agresif. Ya Bapak Ibu, bukan ambisius ya, tapi ini agresif. Jadi sudah ambisi plus agresif. Dia suka banget mengagresi orang lain ya. Dia suka mengeliminasi orang lain hanya demi mempertahankan pendapatnya, posisinya. Dia sering menyebarkan gosip, katakanlah begitu, menjatuhkan orang-orang dengan mengabaikan etika ya. Bahkan dalam pelayanan gereja tidak sedikit Abuna lihat bagaimana orang-orang itu enggan untuk berbagi tanggung jawab gitu. Kenapa? Karena takut tersaingi. Ketika ada orang lain, dia merasa bahwa kok di pemimpin saya menyediakan orang lain, biasanya kan juga saya misalnya gitu ya. Jadi akhirnya dia menjadi pribadi yang menghalang-halangi orang yang memang lebih kreatif atau lebih berbakat atau lebih bagus untuk naik jabatan. Kenapa? Karena takut disaingi. Padahal Tuhan menganugerahkan dia di dalam lingkup pelayanan kita, pekerjaan kita, lingkungan studi kita itu supaya memperkuat tim kita, bukan mengancam posisi kita. Makanya di Amsal pasal 12 ayat 15 itu tertulis jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Nah puji Tuhan, berbahagialah Anda semua yang setiap pagi mau bangun mengikuti arahan kami sebagai hamba Tuhan untuk ayo latih dirimu bangun pagi. Ya kenapa? Karena kalau engkau melatih dirimu bangun pagi, engkau terhindarkan dari jalan orang seperti orang bodoh yang memikirkan pandangannya itu lurus menurut pandangannya sendiri. Jadi ia mengabaikan nasihat ya. Kita bukan orang-orang yang seperti itu ya. Jadi gitu ya. Jadi menjawab kemarin, jadi bukan saya salah meletakkan judul atau misalnya salah mendefinisikan, justru Abuna bagi pengetahuan ini sebagai pengetahuan tambahan ya. Apakah terjemahan dari LAI itu tidak sempurna? Bukan tidak sempurna ya, namanya juga tafsiran ya. Setiap tim penafsir yang ada di hamba-hamba Tuhan yang ada di
lingkungan komunitas LAI dan juga komunitas penafsir-penafsir yang lain ya, tentu menerapkan eksegesis dan eksegesi ya, dan dikanonisasikan dengan latar belakang dan juga dengan bukti arkeologi dan lain sebagainya ya. Sudah barang tentu pasti ada yang harus diperlengkapi dan diperjelas lagi gitu. Nah, mungkin ada yang menafsirkan bahwa dia melihat ini, merasa Yoram ini merasa kuat. Kenapa? Karena dia berani bunuh saudara-saudaranya. Kan kalau kita merasa kuat, kita akan punya nyali, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau merujuk ke akar kata teks asli, itu sebenarnya seperti yang Abuna bilang tadi, Zadok be'inaf. Karena Yoram menganggap dirinya sendiri itu paling benar, sehingga dia pun berani membunuh saudara-saudaranya. Tujuannya adalah apa? Khazat. Tujuannya adalah untuk menguatkan posisi dia. Ya, makanya dia semakin berani untuk mengambil istri dari anak Raja Ahab. Dia mengabaikan peraturan dan juga hal-hal yang sudah diajarkan dan diwariskan dari bapak nenek moyangnya, yaitu jangan beraliansi dengan orang yang nggak benar, jangan menikahi anak yang yang belum percaya kepada Tuhan yang hidup gitu, supaya tidak semakin jahat, kira-kira demikian ya. Karena melakukan yang jahat di mata Tuhan itu beda sama melakukan sesuatu yang benar di mata sendiri. Ya, ini kita mau belajar lagi. Kita belajar dari akar kata itu. Karena ini aplikatif sekali ya, saudara. Kita mau baca sama-sama. Di 2 Tawarikh pasal yang ke-21 tadi kita sudah bahas di ayat yang keempat. Abuna juga sudah beri penjelasan beberapa hal ya. Sekarang kita mau baca dari ayat yang ke-6 aja langsung ya. 2 Tawarikh pasal 21 ayat yang ke-6. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, sampai di situ dulu. Jadi melakukan yang menurut kita benar belum tentu kan benar di mata Tuhan. Tapi kalau melakukan apa yang benar di mata Tuhan sudah pasti benar buat kita. Gitu. Jadi kayak misalnya di pekerjaan ya, kemudian juga di pergaulan, kemudian di dalam pelayanan, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Biasanya yang paling sering kali kita menganggap pemikiran kita itu benar dan juga cara kita itu benar dengan mengabaikan apakah ini benar di mata Tuhan, itu adalah ya hal-hal yang biasa dilakukan dan lumrah gitu. Apa sih itu, Abuna? Misalnya ada laporan, kita manipulasi laporannya. Lalu kita buat laporan pengeluaran yang fiktif gitu. Sebenarnya nggak ada, tapi dibuat pengeluaran fiktif ya. Atau ikut budaya pergaulan yang tidak sehat. Dengan kalau anak-anak muda sekarang istilah-istilah frasenya tuh frase yang kasar. Ya mohon izin maaf nih. Pergaulan dari setiap waktu ke waktu itu selalu ada masa di mana frase-frase yang miring itu pasti ada gitu ya. Dalam hal ini Abuna bukan mengatakan bahwa ayo anak Tuhan harus langsung ngomong itu nggak boleh, itu dosa, itu menyimpang, nggak gitu. Tapi Abuna menyarankan untuk anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpatokan kepada sudut pandang yang benar di mata Tuhan, kita akan mampu untuk memilah mana yang bisa kita maklumi, mana yang tidak bisa kita maklumi. Jadi kita nggak kompromi gitu. Jadi akhirnya kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk nggak usah terlalu lama nih di sini. Karena kalau terlalu lama nanti pandangan orang pun akan dianggap sebagai orang yang sama seperti di sekitarnya. Misalnya contoh, dari 10 orang, 8 orang itu kalau manggil teman-temannya tuh nggak pakai nama, padahal kan nama tuh sebagai sebuah gambaran harapan setiap orang tua ya gitu. Tapi dari orang pertama sampai orang ke-8 itu semuanya jangjing, nyat-nyet gitu. Kenapa Abuna bisa ngomong begini? Karena Abuna dengar sendiri
waktu lagi beli nasi goreng atau lagi apa gitu, malam nggak siang di tukang bakso, itu manggil temennya ya jing, nyet, bi, kayak gitu lah pokoknya. Kok pakai istilah binatang gitu. Kalau zaman Abuna dulu biasanya tuh suka pakai nama orang tua, nama bapaknya yang dipanggil. Tapi kalau sekarang itu lebih parah lagi, itu nama binatang semua gitu. Nah kalau kita orang ke-9 berada di lingkungan 8 orang ini, terus kemudian orang-orang lewat 1, 2, 3, 4, 5 lewat, pasti akan berpikir kita sama seperti mereka, sekalipun kita tidak ikutan ngomong. Anda mau tahu kenapa? Karena itu yang ada di dalam pemikiran saya. Jadi waktu saya beli nasi goreng, ada sekitar 5 orang lagi nunggu temennya 1. Yang ditunggu ini itu dipanggil jangjing-jangjing sama 4 orang ini. Dan 4 orang ini sambil nunggu itu sambil janjing-janjingan juga. Nah, yang orang ini datang, dia panggil nama-nama ke teman-temannya. Tapi Abuna merasa gini, ya ini sama aja lah. Kenapa? Karena ini kumpulannya seperti ini. Dia tidak merokok, tetapi 4 orang ini merokok. Apa yang Abuna pikir? Ya dia juga sama seperti anak-anak teman-temannya gitu. Karena dari Abuna mesen nunggu orang sampai akhirnya Abuna selesai, anak ini masih di sini. Artinya apa? Kalau kumpulan anak ini pulang jam 11 malam misalnya, berarti apa? Anak ini juga sama gitu. Sekalipun anak ini sebenarnya yang ditunggu ini, yang baru datang ini memang kalau dilihat agak lebih alim sih gitu, karena pakaiannya nggak berantakan, lebih rapi. Tapi pandangan Abuna apa sebagai orang lain? Ya begitu sama. Ya, artinya apa? Untuk kalian yang masih sekolah, yang masih kuliah, hari-hari ini tuh kita harus lihat circle kita seperti apa. Kalau circle kita ini ternyata aliansi-aliansi yang jahat dan menyimpang, lebih baik kita cukup datang, habis itu say hi, lalu keluar. Supaya kita tidak dianggap sama dengan mereka. Sama ketika dalam pelayanan pun juga gitu. Misalnya, ini yang Abuna sering lihat ya. Ketika Abuna dipanggil ke mimbar, belum saatnya disuruh turun, pemusiknya udah pada turun duluan dari atas mimbar. Di satu gereja ya, di beberapa gereja, bukan di OIC. Kalau di OIC sih udah pasti nunggu amin dulu baru bubar gerak jalan gitu ya. Karena memang diedukasi seperti itu. Nah ini nggak diedukasi, nggak disuruh, nggak apa, tiba-tiba begitu Abuna lagi mau suruh kasih tanda nada dasar gitu, begitu nengok udah pada hilang semua. Abuna sempat kaget sendiri, kirain udah pengangkatan, ternyata mereka turun dari mimbar. Turunnya nggak ngomong-ngomong. Lalu sebagian ada yang keluar, sebagian enggak. Apa yang Abuna pikirkan sebagai hamba Tuhan, sekalipun yang satu ini nggak keluar, Abuna akan berpikir begini, dia sama aja dengan yang lain. Kenapa? Karena dia turun juga. Walaupun anak ini atau orang ini tidak ikut-ikutan keluar. Ya, walaupun keluar itu kan masih ada orang yang mau kencing barangkali, mau buang air kecil atau apa gitu. Tapi kan sikap yang tidak sepatutnya ketika hamba Tuhan naik, harusnya Imam Lewi tetap di situ. Tapi ini langsung turun semua dan tanpa ada komando apapun gitu. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Hari-hari ini kita harus melihat bagaimana kita lihat budaya yang gak sehat, kita jangan terlalu lama di situ. Karena merasa sadak be enough tadi itu, merasa benar sendiri itu menghasilkan nanti bukan cuma saya merasa kuat jadi saya harus nggak boleh ada yang lebih kuat dari saya gitu. Enggak gitu juga, tapi merasa juga bicara mengenai saya orang yang toleran. Menurut kita kan benar kan? Saya toleran nih, saya bergaul dengan siapa aja tanpa memandang bulu gitu. Yang penting kan sayanya, orang lainnya nggak perlu dipikirkan. Sekarang Abuna balikin. Kalau seandainya menurut Anda Bapak Ibu dan juga anak-anakku, Abuna misalnya 1 jam aja di dalam diskotik, menghadiri undangan ulang tahun seorang teman, masuk ke ruang karaoke, nggak ngapa-ngapain, tapi begitu keluar dari tempat itu, Anda pasti akan langsung menganggap saya sebagai pribadi yang
tidak baik. Pendeta gadungan, ya sama. Kita harus berani mengambil sebuah sikap ya hari-hari ini. Nah, Yoram ini nggak berani karena menganggap apa? Semua orang juga begitu, wajar. Semua raja juga begitu dulu, nggak apa-apalah, nanti kita juga punya kok segala sesuatu. Toh yang penting sayanya bukan orangnya, tapi itu bisa berpengaruh ya. Nah, itu pengaruh manusia, bagaimana kalau pengaruh Tuhan? Jadi hari ini kita diingatkan oleh Roh Kudus. Pertimbangan kita sebagai orang percaya di masa-masa menjelang akhir zaman ini, mari kita belajar untuk pertimbangannya itu bukan mempertimbangkan pandangan orang saja, tapi pandangan Tuhan bagaimana. Ini bisa diterapkan untuk anak muda juga, untuk orang tua juga, di segala aspek kehidupan. Kalau saya diam di sini, pandangan Tuhan kayak apa ya? Itu. Kalau kelamaan begini, pandangan Tuhan Yesus seperti apa ya? Nah, seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak mungkin yang hari ini mau ada acara atau apa, ya ini Roh Kudus yang ingatkan, ya. Jadi sadak be'inaf itu bukan cuma merasa diri paling benar aja, tapi itu efeknya itu bisa kemana-mana. Nah, kalau Yoram bicara mengenai efek, dia merasa sangat kuat gitu, makanya dia nggak boleh kelihatan lebih lemah dari yang lain. Makanya untuk orang-orang yang bakal jadi kuat, dia hajar semua. Kalau dia merasa nggak bisa tersaingi, ya udah, orang-orang yang berbakat yang Tuhan kirim justru malah disingkirkan sama dia. Karena pokoknya dia harus menjadi nomor 1. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-7. Ini menarik ya, saudara. Di ayat ke-7, namun demikian, ya ketika Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Jadi tolong digarisbawahi bahwa Tuhan itu selalu mengingat perjanjian yang diikatnya dengan siapa? Di sini kan Daud. Kalau kita ya perjanjian dengan siapa? Dengan kita, dengan saya. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Artinya apa, saudara? Kasih setia Tuhan itu selalu tersedia buat saudara dan saya. Jadi kalau misalnya udah merasa udahlah, udah terlanjur saya salah sekalian, basah kuyup, udah nyebur sekalian, nah itu salah. Kalau memang ada kesempatan, lebih baik kita berbalik kepada Tuhan gitu. Apa yang bisa menjadi alasan kenapa kita harus belajar mempertimbangkan pandangan Tuhan? Anda bisa bayangkan, Tuhan ini kan pencipta alam semesta, langit dan bumi. Sebagai pihak yang paling tinggi dan paling agung, masih loh mau menghargai perjanjian dirinya dengan seorang manusia yang namanya Daud. Jadi tidak ada alasan bagi Tuhan juga rela untuk menurunkan level dirinya, turun ke dunia menjadi manusia. Karena perjanjiannya aja itu Tuhan hargai gitu. Artinya apa? Kasih setia Tuhan ini sifatnya absolut, tetap, teguh, tidak berubah. Kenapa Abu Nabrani katakan demikian? Karena ada satu frase yang luar biasa indah, namanya hesed. Katakan hesed. Hesed ini adalah kasih setia Tuhan yang tetap berdiri teguh. Berarti saudara, kalau ada seseorang yang merasa gagal, merasa salah langkah, lalu salah tingkah di hadapan Tuhan sendiri, dan dia akhirnya makin salah,
hidupnya itu bukan karena Tuhan tidak melindungi dia, bukan karena Tuhan tidak mengasihi dia. Karena kasih setia Tuhan itu sifatnya hesed tadi, teguh dan tetap, dia tidak kemana-mana. Kitanya yang selalu ngalor ngidul, gak karuan, gak bisa tenang seperti yang tadi Abuna sampaikan di awal. Nah, jadi kiranya melalui BW ini, kiranya kita diajarkan untuk berani melakukan sebuah perubahan, ya, berani bertobat lagi, berani untuk melangkah lagi dalam pelayanan, ya, berani untuk mengambil sikap yang berbeda dari yang lain. Bukan berarti kita harus, kita ini berbeda sama situ, nggak begitu, ya. Tetapi keputusan kita tanpa harus membuat orang lain tersinggung, tapi mungkin itu akan membuat orang lain berpikir. Antara dua, orang lain akan berpikir bahwa kita menjadi pribadi yang berbeda dan mereka rindu seperti kita, atau mereka akan menjauh dari kita. Nah, kitanya nggak usah pusing. Wah, teman-teman saya menjauh dari saya nih. Karena itu cara Tuhan, Bapak Ibu, dan itu cara Tuhan tuh indah. Dia tidak akan membuat kita dipermalukan. Ya, anak-anakku, jangan takut untuk kehilangan teman, tapi mulai takutlah kehilangan Tuhan. Jangan takut kehilangan pergaulan, tapi mulailah takut kehilangan kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya, saya tutup dengan sebuah kesaksian dari salah satu episode solusi waktu itu. Saya sekitar tahun 2019 atau 2020 lah gitu ya. Karena COVID, seorang pebisnis, tanpa saya sebut namanya, seorang pebisnis anak Tuhan itu bangkrut. Ya, tetapi bukan hanya sekedar karena COVID, tetapi juga karena apa, saudara? Karena ia selama hidup itu, selama ia menjadi pebisnis, dia orangnya egonya tinggi dan cukup sombong menurut pengakuannya, karena apapun yang dia buat itu selalu jadi, selalu berhasil, gitu, selalu berhasil. Ya, nah ketika ia bangkrut, ia kembali mencari Tuhan. Ya, ketika dia bukan karena COVID aja ya, tetapi karena dia kehilangan semuanya, ia mulai mencari Tuhan. Dan ia mulai berani mulai lagi dari bawah. Ya, tapi dengan integritas. Butuh berapa lama Bapak Ibu? Butuh 5 tahun. 5 tahun dan sekarang usahanya sudah pulih, dan usahanya pulih itu dimulai dari kehidupan pribadinya yang pulih. Jadi Tuhan itu memulihkan tidak langsung di pokok permasalahan yang menurut kita masalahnya adalah perusahaan saya bangkrut. Nah, ini yang menjadi kunci supaya kita terhindar dari sikap benar menurut pandangannya sendiri, pandangan kita sendiri. Karena kan kalau dipikirkan, ini karena usaha saya bangkrut nih, makanya saya hidupnya berantakan. Tapi sebenarnya adalah usahanya bangkrut karena hidupnya berantakan. Bukan karena usahanya hidupnya berantakan karena usahanya bangkrut. Jadi ketika dia merestorasi kehidupannya, dia bertobat, lalu dia tidak memikirkan lagi bagaimana untuk membangun perusahaan yang baru. Tapi ia mulai membangun karakter dan juga integritas dia sebagai orang Kristen dan orang percaya. Dia tidak menghitung berapa tahun dan bagaimana caranya Tuhan untuk membangun kembali usahanya. Tapi dalam 5 tahun semua hutang-hutangnya lunas. Saya kalau nggak salah hampir sekitar hutangnya itu hampir 300 miliar kalau tidak salah. 300 atau 400 miliar gitu hutangnya. Tapi dalam 5 tahun semuanya lunas. Somehow itulah cara Tuhan ya Bapak Ibu. Yuk sama-sama taruh tangan di dada dan pejamkan mata. Seringkali kita mengalami kebangkrutan karena kita sendiri. Karena kita mengizinkan dan kita memberi diri sebagai orang yang bodoh. Karena kita merasa ini menurut saya benar, saya masih dengar kok, saya masih bisa lihat kok, saya masih bisa berpikir kok, aman kok. Itu membuat kita tuh semakin jadi orang yang mengalami kebangkrutan. Sekarang mungkin belum terasa. Tetapi nanti
ketika ada masanya Tuhan mengizinkan ajarannya itu diperkeras, maka kita akan menyadari. Nah, sebelum kita mengalami hal itu, baiklah kita hari ini mengambil sebuah keputusan. Berubahlah menurut pembaharuan budi kita yang dibentuk oleh firman Tuhan setiap pagi. Dan beranilah untuk mengambil sebuah langkah perubahan. Kita berani bertobat. Kita menghilangkan ego kita, karena kasih setia Tuhan itu tak pernah habis, tak pernah berkesudahan. Kita berhenti dari bersikap apa yang kita pikir benar, pandangan kita ini benar. Dengan cara apa, saudara? Kita belajar menerima teguran dari pasangan atau anak, dari orang tua. Lalu kita terbuka dengan saran-saran dan masukan ya di tempat kita kerja. Dalam pelayanan, kita jangan takut untuk diberi tambahan tim ya. Jangan takut karena pelayanan kita itu berdasarkan pimpinan Tuhan. Jadi kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Setelah kami renungkan apa yang kami dengar hari ini, Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, saudara, Tuhan Yesus, mulai saat ini ajar aku berdiam di hadirat-Mu. Aku mau belajar untuk tidak lagi hidup menurut pandanganku sendiri yang aku anggap benar. Aku mau belajar hidup seturut firman-Mu. Ya Tuhan Yesus. Kiranya setiap orang yang memperkatakan kalimat tadi adalah orang-orang yang hatinya terbuka untuk dikoreksi, untuk dibentuk dan diarahkan oleh Roh-Mu saat ini. Orang-orang yang bisa menolak segala kesombongan rohani. Orang-orang yang bisa memiliki kerendahan hati dan mampu merendahkan diri untuk berjalan di dalam jalan-Mu yang akan membuat mereka sempurna. Orang-orang akan mengalami pemulihan dalam hidup, pemulihan dalam pekerjaan, pemulihan dalam pelayanan. Orang-orang yang akan mencerminkan kasih setia Tuhan dan kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, dengan demikian kehidupan kami akan memancarkan kasih setia Tuhan yang besar, sehingga kami semua terluputkan dari masalah dan malapetaka. Kami berdoa Tuhan bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan beri kekuatan yang baru, Tuhan berikan kepercayaan diri. Bagi yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan kepercayaan bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan. Bagi yang sedang dalam kekalutan dan kebingungan, hari ini ada jalan terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau akan membuka jalan buat mereka, dan Tuhan akan mengubah kehidupan mereka. Baru Tuhan akan mengubah masalah mereka menjadi masalah yang Tuhan selesaikan sendiri. Dan kiranya kami belajar seperti Engkau, kasih setia Tuhan ada pada kami, dan kami selalu mempertimbangkan bukan menurut pandangan kami atau pandangan manusia, tapi menurut pandangan Tuhan Yesus, karena ada Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bukalah tangan-Mu, bukalah hati-Mu. Terimalah berkat, cinta kasih, setia anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai-Mu senantiasa hari ini. Tuhan memberkati-Mu berlimpah-limpah. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi-Mu masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Yang sepakat, mari sama-sama katakan amin. Ya, ada satu ayat hafalan Bapak Ibu dan anak-anak, tolong dicatat. Amsal 3 ayat 7 ya. Amsal 3 ayat 7, Buna akan bacakan. Amsal 3 ayat 7, dicatat aja ya. Ini bisa menjadi satu penghafalan kita hari ini ya. Tergerak untuk membagi ini. Berkata, tertulis di sana, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yes, itu pokoknya yang pasti jauhi kejahatan, tapi semakin dekat dengan BW. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang terkasih. Selamat beraktivitas. Shalom. Halo.
Terima kasih ya Bunda Budi. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bunda Abuni dan saudara Mama terkasih Leli, semua. sehat-sehat ya Mama Leli. ya. Mohon izin. Sehat, Oma. Shalom Abuna, Buni. Shalom Bapak Ibu Shalom semua. Abuna, Abuni, Ibu Bapak semua. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih ya Tuhan Bunda memberkati. Abuni. Amin. Bu Leli, terima kasih. Terima kasih juga Terima kasih Bapak ya Bunda. dan Ibu. Tuhan Yesus Terima kasih memberkati. semua. Amin. Makasih ya Buna. Iya Bapak Ibu, Semua sama-sama. Abuni, semuanya Bapak-Bapak Ibu, terima kasih Tuhan Yesus berkatin. Amin. Amin Ibu Linda, mantap semuanya ya. Baik Pak Jusman dan Bu Nensi dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa sebut satu persatu. Jangan lupa pesan Tuhan hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sebelum kita berkegiatan selalu apa Bapak Ibu? BW dulu. Dan anak-anak apa? Jangan Kasih kendor. jangan kasih kendor. Dah, shalom, bye-bye. Bye.